Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotanul Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Bernard, kita membahas terkait dengan kebijakan dari Arab Saudi yang melarang larangan berumroh ini untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh. Nah, apa saja Ustadz yang memang dilarang oleh pihak Saudi ini, silakan. Ya, para pendengar Dakta yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, ya mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga, dan insya Allah ya akan lebih semangat lagi untuk menjalani hidup, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga mereka yang ingin melaksanakan ibadah umroh pada bulan ini ataupun bulan-bulan yang akan datang. Ya, tentunya harus benar-benar diperhatikan adanya beberapa aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pemerintahan Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Karena ini untuk melaksanakan kenyamanan, ya, keamanan dalam melaksanakan umroh bagi jamaah-jamaah yang memang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah umroh yang bisa dilakukan setiap waktu dan setiap saat. Dan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah Saudi Arabia, dalam hal ini adalah Kementerian Haji dan Umroh, untuk memperbagus ataupun menambah berbagai layanan-layanan bagi mereka yang melaksanakan atau sedang melaksanakan umroh di Madinah ataupun di di Mekah. Dan ini yang kemudian diantaranya pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan aturan ataupun larangan-larangan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah umroh, baik itu yang dilakukan di Mekah, Masjidil Haram, ataupun di kota Madinah. Nah, apa yang kemudian dikeluarkan aturan-aturan baru ini oleh kerajaan Arab Saudi dalam kaitan ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Yang pertama, ini ada aturan yang seharusnya juga kita perhatikan dari awal-awal dan sebelum berangkat umroh. Kita harus juga mengetahui apa-apa saja yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Arab daripada aturan-aturan ini, yaitu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Saudi bagi mereka yang melaksanakan umroh baik di Mekah ataupun di Madinah, dilarang untuk memutar musik, ya, saat ketika sedang beribadah, ya, seperti juga ketika sedang didengarkan suara azan. Dan ini ya berlaku bukan untuk jamaah yang sedang melakukan umroh, tapi juga mereka yang mendengar ataupun mendengarkan suara azan di mana mereka bisa mendengar, maka itu dilarang memutar musik saat ketika sedang beribadah ataupun sedang azan. Kan biasanya banyak yang kita lihat juga, ya, orang melakukan umroh, nggak taunya ketika sedang tawaf, sedang sa'i, ya bukan kalimat talbiyah, kalimat zikir dari sini, tapi mereka sambil mendengarkan musik di iPhone-nya. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang kemudian larangan pertama yang dilarang oleh pemerintah Saudi. Siapa yang kemudian melanggar, maka akan dikenakan denda sekitar kurang lebih 1.000 real, atau dalam hitungan rupiahnya itu ada sekitar 4,3
5 juta rupiah. Kan sayang gitu kan kalau mereka kemudian mau berangkat umroh, tiba-tiba dana yang dipergunakan untuk umroh itu habis ya cuma kayak bayar denda saja. Nah, ini harus dihindari juga bagi mereka yang ingin pergi umroh. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tidak diperbolehkannya mereka yang sedang berumroh baik di Saudi di Mekah ataupun di Madinah itu berpakaian yang tidak pantas ya saat berada di Masjidil Haram dan berada di Madinah. Artinya seperti mereka tidak diperkenankan untuk memakai rok mini ya, kemudian juga memakai celana pendek ataupun celana-celana panjang atau levis yang robek-robek dan sebagainya, ataupun celana-celana yang tidak pantas. Nah, ini ada larangan ya dari pemerintah Saudi, di mana dendanya itu akan dikenakan sebesar kurang lebih 100 real ya, atau kurang lebih cuma 450 ribuan lah untuk dibayarkan sebagai denda ketika mendapati mereka-mereka yang berpakaian tidak pantas, maka para askar itu akan membawa mereka untuk diperiksa dan kemudian disuruh untuk bayar denda. Nah, ini juga harus perhatikan bagi orang-orang Indonesia yang sering menggunakan celana pendek, karena batas auratnya laki-laki kalau di kita Islam itu batas dari pusernya sampai ke dengkulnya, itulah batas aurat laki-laki. Sementara kalau perempuan kan dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka. Nah, itu yang kemudian dilarang oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Yang ketiga, larangan yang baru dirilis kemarin itu adalah larangan membuang sampah sembarangan dan meludah di sembarang tempat di muka umum. Maka pemerintah Saudi Arabia itu melakukan dendanya sebesar 500 real sampai 1000 real ya, antara kurang lebih di kisaran seperti itulah ya, dendanya agak ini karena bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga keindahan, dan juga bagaimana menjaga di mana tempat-tempat sholat, apalagi ketika ketahuan meludah di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini sangat sangat besar, makanya intervalnya itu 500 real sampai 1000 real, dan yang 1000 real ini ketika mereka melakukan membuang sampah ataupun meludah di area di mana di situ yang sering dipakai untuk sholat 5 waktu ketika Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu membludak. Nah, ini yang kemudian diterapkan agar para jamaah umroh itu harus juga memperhatikan benar-benar bagaimana menjaga kebersihan ketika sedang melaksanakan umroh. Nah, kemudian yang keempat, ya ini yang paling sering ya. Yang paling sering dilakukan oleh jamaah dari manapun juga ya, khususnya jamaah dari Indonesia ini yang mungkin ya paling banyak, yaitu melarang pemerintah Saudi itu untuk memfoto orang ataupun memfoto sesuatu tanpa ada izin ya, terutama mereka yang melakukan foto-foto itu untuk tujuan konten dan sebagainya, dan ini dendanya sangat besar ya, yaitu antara 1000 real sampai 5000 real. Ini kenapa sangat besar begitu? Karena ya kita lihat betapa banyaknya jamaah-jamaah ya, khususnya jamaah kita Indonesia itu yang ketika berangkat haji itu justru malah membuat konten-konten bahkan di depan Ka'bah gitu kan. Padahal ini tidak boleh ataupun dilarang membuat konten memoto-moto tanpa seizin daripada pihak-pihak yang berwenang, dan ini sering kali dilakukan oleh mereka yang mungkin ya ada yang sebagai kenangan atau mungkin yang membuat sebagai konten atau kemudian diupload, kemudian juga ingin dibagi-bagi, di-share ke media-media sosial, dan ini yang paling besar dendanya yang harus dibayarkan kepada mereka yang ketahuan tanpa izin memoto-moto apa-apa yang kemudian ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Termasuk juga
memoto larangannya kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang memoto di sekitaran tempat area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini harus juga diperhatikan bagi jamaah haji yang atau jamaah umroh untuk diperhatikanlah aturan-aturan ini sehingga jangan sampai nanti kita ini bisa kena denda dan uang kita yang sudah kita kumpulkan lama itu habis saja karena untuk bayar denda. Kecuali memang di area-area yang diperbolehkan. Tapi ada memang area-area yang tidak boleh dipergunakan orang untuk memoto. Nah, kemudian yang yang kelima yaitu bagi siapapun yang di sana wajib membersihkan kotoran-kotoran hewan yang dibawanya. Ya, tentunya masyarakat yang dari negara luar, tentunya kan tidak juga membawa hewan-hewan piaraan sebenarnya. Tetapi ini aturan juga berlaku bagi mereka yang memang senang binatang atau apapun juga, mereka diwajibkan untuk membersihkan kotoran-kotoran hewan peliharaannya. Ya, ini hewan peliharaannya yang mungkin berada di sekitar area tersebut. Dan ini mungkin berlaku kepada mereka yang memang menetap di sana, kemudian bagi penduduk setempat, dan juga ini ya sebenarnya tidak berlaku kalau itu berada jauh dari luar area di tempat di Mekah dan juga di sekitar Masjid Nabawi. Ya, sehingga siapa yang melanggar apa itu semua, maka dia akan dikenakan sanksi. Ini yang paling murah ya sanksinya ya. Hanya 100 real juga ya. Yeah. Walaupun demikian, tapi kan ini denda yang harus dibayar. Kecuali mereka yang mungkin melihat burung-burung dara yang berterbangan di mana-mana, itu kan menjadi burung yang memang liar ya, tidak dipelihara. Tetapi juga bagi mereka yang mau memberikan makan burung-burung itu harus diperhatikan juga bahwasanya sampah-sampah yang bekas makanan itu harus benar-benar dibersihkan. Kalau tidak, ya pasti jadi akan didatangi ataupun digelandang oleh laskar yang siap bekerja di sana. Dan itulah di antara hal-hal yang perlu diperhatikan bagi mereka yang ingin melaksanakan umroh baik di bulan ini ataupun bulan November, Desember, ataupun sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan ini menjadi salah satu hal tujuan pemerintah Saudi Arabia itu untuk memberikan rasa kenyamanan, ya, kemudian juga melihat rasa keamanannya dijaga dan sebagainya, sehingga memang umroh mereka lakukan ini benar-benar tulus, benar-benar niat yang untuk umroh. Tidak kemudian melakukan selfie, tidak kemudian melihat konten-konten dan sebagainya. Silakan kalau mau membuat konten-konten di luar ya, area Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu disilakan, itu pun harus mematuhi aturan-aturan sana karena ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan, membuat konten-konten yang berhubungan dengan ibadah yang mereka lakukan ini agar menambah kekhusyuan bagi mereka yang melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Jauh-jauh mereka datang dari negara-negara yang berbeda, mengumpulkan uang begitu lama, dan akhirnya ketika dapat uang sudah berangkat, ternyata ya ibadah umrohnya kemudian hanya sekedar untuk itu, ya akhirnya percuma kan, sayang gitu kan. Dia jauh-jauh, biaya mahal, mengeluarkan harta yang banyak, tapi justru umrohnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat disayangkan. Ya, bagi jemaah umroh Indonesia yang mau berangkat, ya silakanlah kemudian lihat-lihat kembali aturan-aturan apa yang tidak dibolehkan ketika sedang melaksanakan umroh. Ya, termasuk juga kan kemarin pemerintah Indonesia pada beberapa bulan yang lalu itu kan mengeluarkan regulasi ya, regulasi untuk perkiraan biaya pelulusan haji tahun 2021
26 ya, kemudian kita juga melihat aturan-aturan yang sudah disahkan oleh DPR dan sebagainya, bahwa urusan haji sekarang tidak dipegang oleh Departemen Agama, tapi akan diatur oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk pelaksanaan 2026 yang akan datang, dan semua termasuk administrasi, kemudian akomodasi, pelaksanaan kemudian di Saudi dan pengelolaannya itu akan dipegang oleh kementerian yang baru dibentuk kemarin ini di masa pemerintahan Prabowo, yaitu Kementerian Haji dan juga Kementerian Umroh. Dan Kementerian Agama hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya keagamaan saja. Jadi walaupun demikian, di Kementerian Agama bukan tempat lagi yang basah ya untuk mencari duit ya, untuk dikorupsi dan sebagainya. Apa Nah, pindah sekarang ya mungkin kita lihat ya. Apa pindah di Ya, Kementerian Haji dan Umroh? Hanya sekedar pindah ke kementerian yang lainnya, ini juga kita tidak mengharapkan gitu kan, karena memang ini tempat yang sangat baksa setahun sekali. Ya, kita berharap mungkin dengan dibentuknya Kementerian Agama ini, sehingga Kementerian Haji dan Umroh ini, urusan jamaah haji akan lebih dipermudah dan lebih lancar. Yang mungkin kita juga ada beberapa hal yang kemarin dilontarkan gitu kan dari keputusan DPR itu, sekarang malah justru batas usia yang boleh berangkat haji itu diturunkan. Yang kalau kemarin itu 17 tahun, ya sekarang adalah usianya sudah 13 tahun untuk bisa berangkat haji. Ya ini ada kemudahan juga bagi generasi-generasi sekarang ini, generasi muda yang mau berangkat umroh lebih cepat, itu diperbolehkan ya di usia ketika 13 tahun. Nah, ini regulasi yang dibuat, artinya diambil ketika dia sudah mengalami balik dan haid, dan itu di usia seperti itu. Dan ini menjadi salah satu yang sebenarnya langka, tapi juga harus diperhatikan. Ini yang salah satunya itu yang disahkan itu ya ketika petugas haji itu diperbolehkan bagi mereka yang bukan berasal dari agama Islam. Nah, tapi kita juga perlu melihat bahwa petugas haji yang diperbolehkan non-muslim, yaitu diperbolehkan, tapi ini sifatnya ada hanya di bandara emergensi atau bandara embarkasi yang di daerah-daerah yang memang mayoritas itu orang beragama Kristen. Nah, kalau seperti ini sih tidak ada masalah. Jangan sampai kemudian dia mengurusi, kemudian membimbing, kemudian melaksanakannya di Saudi Arabia. Kan salah satunya tidak boleh memasuki dua masjid ini, atau apalagi Masjidil Haram, kan tidak boleh bagi orang-orang non-muslim untuk masuk ke tempat itu. Ini yang juga harus. Nah, regulasinya yang diberikan boleh diurus administrasi dan sebagainya itu di daerah-daerah yang mayoritas mereka beragama Islam, beragama Kristen, tetapi justru yang beragama Islam sangat sedikit. Dan ini juga satu hal. Jadi kuota haji sekarang itu sudah ditentukan, Mbak. Bukan lagi oleh wali kota atau bupati, tapi kuota haji di daerah itu langsung ditentukan oleh Kementerian Haji di pusat. Nah, ini juga kita lihat tidak ada lagi nanti di daerah-daerah yang bisa bermain kong kali kong gitu kan. Nah, ini salah satu juga menghambat mereka yang memang pekerjaannya selalu melakukan korupsi, markup dan sebagainya, ikan akan dibabat habis ya dengan program ataupun kayak ini. Karena apa? Tidak ada lagi gitu kan kota-kota haji yang selundupan, kong kali kong antara kepala daerah dengan dan sebagainya, dengan relasinya atau dengan keluarga sanak atau KKN dan sebagainya. Ini pasti akan dibabat habis karena mereka tidak bisa melakukan itu. Karena Kementerian Haji dan Umroh Indonesia itu yang akan menentukan kuota haji kapan, kemudian berapa banyak yang bisa untuk didapatkan. Nah, ini satu hal yang luar biasa, dan yang paling penting lagi, aturan yang diberlakukan ini bagi mereka yang sudah berusia lanjut atau lansia, ini akan menjadi prioritas ya, akan diberangkatkan terlebih dahulu.
Hingga kenapa kemudian banyak mereka kemudian mengundurkan diri karena mereka yakin bahwa usianya nggak akan cukup untuk menunggu waktu selama 30 sampai 50 tahun. Udah Iya. keburu meninggal gitu kan. Nah, tapi sekarang ini insya Allah ada kemudahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Haji dan Umroh, untuk memberangkatkan terlebih dahulu para lansia-lansia, dan ini juga Masya Allah ya, boleh mereka didampingi oleh keluarga sebagai pendamping khusus ya, Ya. buat mereka yang usia lanjut, boleh didampingi anak, boleh didampingi oleh menantu, boleh didampingi oleh bapak atau siapapun juga boleh, asal dia menjadi keluarga yang mahramnya untuk mengikuti melaksanakan jemaah haji. Tapi juga harus bayar, nggak gratis juga Iya. gitu yang ngikutin. Ini menjadi satu hal karena itulah ya kemudahan-kemudahan yang kita harapkan sih sebenarnya, baik pemerintah Saudi Arabia sudah mengeluarkan regulasi-regulasi yang ingin memberikan kenyamanan bagi jemaah haji yang akan berangkat ke kerajaan mereka, juga di kita bangsa Indonesia ini mudah-mudahan dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini yang akan mengurusi semua, sehingga insya Allah ini tidak kemudian menjadi tumpang tindih, Ya. dan regulasi-regulasi yang kemudian nanti dilakukan ini mendapatkan kesempatan yang terbaik, mana yang prioritas, mana yang memang harus didahulukan, ini harus benar-benar ditambangkan dengan matang-matang. Dan kita doakan saja, kita harapkan bahwa Kementerian Haji ini yang pertama nanti itu lakukan di 2026, dan kita melihatnya ke depannya seperti apa ya. Jangan sampai kemudian sama seperti yang lalu-lalu. Artinya ya cuma pindah kementerian aja, pada kembali di Departemen Agama, sekarang di Kementerian Haji dan Umroh. Jangan sampai apa yang dilakukan pendahulu yang lalu itu akan diulangi lagi. Nah, akhirnya apa? Mereka yang dipilih, diangkat untuk kemudian memasuki di perkantoran ataupun Kementerian Haji ini orang-orang yang memang harus selektif gitu. Orang-orang yang memang harus amanah, dipilih benar-benar mereka yang bukan sudah mendarah daging korupsinya semenjak awal. Ini yang mereka-mereka itu harus disingkirkan sebenarnya. Nah, makanya ini menjadi salah satu hal harapan kita ke depannya, bagaimana bisa melanjutkan haji ini. Kalau mereka tamu Allah, maka insya Allah harus dilayani setiap saat. Dan pemerintah Saudi Arabia sebagai tuan rumahnya saja sudah mengeluarkan seperti itu, maka kita berharap Indonesia juga akan memberikan pelayanan terbaik buat tamu-tamu mereka yang sedang melaksanakan umroh ataupun haji. Ya. Itu mungkin sekilas mengenai haji atau umroh di Arab Saudi. Iya, baik. Secara singkat, Ustadz Bennett, kita ke Palestina. Bagaimana untuk langkah gencatan senjata selanjutnya nih? Silakan. Ya, ini menjadi salah satu momen yang besar juga ya terjadi ketika baru beberapa hari yang lalu pemerintahan Palestina, khususnya Hamas dan Israel, yang kemudian juga diprakasai oleh Amerika Serikat untuk menghentikan peperangan yang terjadi di Palestina. Ya, artinya mereka melakukan gencatan senjata terlebih dahulu, tidak untuk saling menyerang, tidak untuk saling baku tembak lagi, dan tidak ada lagi kemudian genosid selama gencatan senjata yang terjadi. Tetapi namun apa yang disyaratkan oleh Israel ini, salah satu di antara syaratnya adalah bagaimana Israel meminta kepada Hamas khususnya, ketika sudah diberlakukan gencatan senjata dan nanti mungkin menjurus kepada di akhirnya perang di Palestina, maka seluruh senjata-senjata yang dimiliki oleh Hamas harus diserahkan kepada Israel. Dan ini yang memang menjadi satu perjanjian yang agak memberatkan Hamas sendiri, karena bagaimanapun juga ya tentara itu kan perlunya senjata, bukan sapu gitu. Diberikan senjata untuk melawan apabila menjaga keamanan di sana. Tapi Israel meminta
apapun yang ada di Hamas, baik itu roket-roket atau senjata-senjata AK dan sebagainya, ya semua ini harus diserahkan kepada Israel. Dan inilah yang masih kemudian dipikirkan oleh Hamas sendiri, bagaimana dia akan mau melaksanakan perjanjian gencatan senjata itu atau tidak. Ya, kalau kita melihat ya sejauh ini ya bahwa apapun yang dilakukan oleh Israel, dia sebut dengan gencatan senjata ataupun menghentikan perang sementara, tetap saja ya mereka malah orang-orang yang selalu mengkhianati janjinya sendiri. Mereka tidak lagi kemudian mau, ini yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Hamas, ya ketika senjatanya sudah diserahkan, tiba-tiba kemudian Israel menggempur habis-habisan di Gaza. Sekarang mau lawan pakai apa? Ini yang kemudian masih dipertimbangkan oleh Hamas untuk belum mengakui sepenuhnya gencatan senjata itu, walaupun di beberapa daerah-daerah ya ini sudah diberlakukan, tapi kekhawatiran Hamas ini juga ada dasarnya gitu kan. Ketika selama ini walaupun gencatan senjata, tapi justru Israel malah balik menyerang lagi, mengkhianati gencatan senjata itu sendiri. Ya, bahkan bukan hanya tentara yang diperangi, masyarakatnya itu yang diperangi, masyarakat sipil yang nggak pakai senjata, yang sekedar itu cari makanan saja, kemudian diperangi, mencari makanan untuk melepaskan dahaga, mencari makanan untuk sekedar mengisi perut mereka, kemudian mereka ditembaki, dibunuh. Ya bahkan wartawan-wartawan pun yang bekerja bertugas di sana, mereka pun banyak yang dibunuh, banyak yang ditembaki. Ya sehingga ini menimbulkan kekhawatiran sangat mendalam, karena baru ini kan ada salah seorang jurnalis yang kemudian tewas, ya mereka ditembak oleh tentara Israel. Karena inilah memang ya yang namanya Israel itu kan tidak pernah menepati janjinya. Ya dari zaman Bani Israel dulu kan seperti itu. Itu yang kemudian menjadi sifat mendasar bagi Israel untuk selalu tidak menghormati ataupun menjaga perjanjian itu berlangsung. Justru mereka sendiri yang merusak perjanjian itu pada awalnya. Mereka yang meminta, tapi pada akhirnya mereka juga kemudian melakukan pengkhianatan terhadap janji-janjinya itu. Dan ini jangan sampai kemudian nanti Hamas terkecoh, ya. Hamas kemudian tidak mengindahkan hal ini, yang ini sudah beberapa kali yang sudah mereka lakukan. Ya, tetap waspada, maka sampai hari ini pun belum disepakati tentang gencatan senjata itu untuk menyerahkan senjata-senjatanya sebelum diakhiri perang. Ini sangat dikhawatirkan kembali oleh Hamas untuk tidak menyerahkan itu semua. Dan ala kulli hal, semua ini kan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ya kita lihat bahwa nggak tahu sampai kapan kan ini keadaannya akan berlangsung. Yang jelas maka ini menjadi salah satu wacana kita ke depannya, bagaimana supaya rakyat Palestina ini bebas, merdeka, bisa menentukan kehidupan sendiri, yang insya Allah dengan itu nanti ya mungkin bisa jadi pembebasannya itu dilakukan oleh khalifah akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, yang insya Allah akan nanti turun di akhir zaman ini. Ya mungkin bisa jadi itu menjadi nubuat yang tidak boleh kita sepelekan, ya. Dan ini menjadi satu hal yang kenyataan yang harus memang dipersiapkan. Apakah mungkin itu menjadi salah satu hal yang nanti akan dipimpin langsung oleh Imam Mahdi di Palestina itu sendiri? Ini yang mungkin jadi wallahu alam bisawab tentang hal itu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Israel bisa merdeka dengan sepenuhnya, rakyat Gaza, Rafah dan sekitarnya ini insya Allah bisa memulai kehidupan yang baru untuk menentukan nasib mereka sendiri, sehingga insya Allah ya Palestina ini menjadi negara yang berdaulat, merdeka, bahkan negara yang insya Allah menjadi babak baru daripada khilafah, ya, yang insya Allah akan dipimpin oleh Imam Mahdi, yang justru berasal dari Palestina, pemimpinnya dan memimpinnya dari negara Palestina. Mudah-mudahan ini bisa terwujud.